kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu di udara. Apa kabarnya kalian di rumah? Kalian harus terus jaga kesehatan ya selama di rumah. Makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa harus sering cuci tangan. Oke? Nah adik-adik, hari ini hari apa ya Tan? Kenapa kita ada ibadah sekolah minggu di udara ya? Kayaknya bukan hari minggu deh. Ya, ini hari yang istimewa. Istimewa? Khusus. Yes. Karena ada apa ya? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Tahu nggak? Kasih tahu nggak Tan? Nanti. Oh nanti ya adik-adik ya. Kamu harus siapkan hatimu ya di tempat dudukmu. Kalau hari ini, kalau saat ini kamu masih lagi main game ya, kamu matikan dulu game kamu ya. Kamu harus siapkan hati, fokus sama Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita. Are you ready? Oke. Ayo Tan. Sekarang kita mau datang dulu sama Tuhan. Kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Adik-adik kita berdoa dulu ya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dan luar biasa dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai hidup kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami hanya di rumah saja Tuhan, tapi kami percaya bahwa sukacita Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga siap untuk beribadah bersama-sama saat ini ya Bapa. Kami mau memuji Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menyertai kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau angkat sebuah pujian. Kalian pasti sudah tahu lagunya. Oh sukacitaku. Kita siap ya Tan? Ya. Kita memuji Tuhan. Sama-sama ya nyanyi adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, sekali lagi oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
kalian happy hari ini? Kalian siap ya dengar cerita firman Tuhan? Oke? Nah, Tan. Hari ini kan tadi Tante bilang ada sesuatu yang istimewa nih. Betul sekali. Kenapa kita bisa bersama-sama ibadah di hari Jumat? Jumat loh Tan ini. Iya, betul. Ya. Nah, silakan Tante. Hari ini seluruh orang, khususnya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, merayakan hari penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Oh, itu. Ya, kita sebut dengan istilah Jumat Agung. Jumat Agung, adik-adik. Nah, jadi hari ini Tante akan bercerita dengan judul Penyaliban Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa membuka dari Alkitab, dari Injil Yohanes pasal 19. Nah, pasti adik-adik punya waktu banyak di rumah untuk bisa membaca seluruh pasal ini. Karena pasal ini menceritakan tentang penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, Tan, Yesus itu sebenarnya siapa sih Tan? Ini pertanyaan yang bagus. Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah. Iya, dia adalah anak Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Dia anak Allah yang suci tanpa dosa. Nah, Allah mengasihi anaknya ini. Dan Allah mengirim anaknya datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat kita semua. Oh, jadi Allah Bapa mengirim anaknya yang tunggal satu-satunya Ya. datang ke dunia supaya kita semua diselamatkan ya Tan? Ya, Oh, mengapa begitu Tan? Kenapa kita harus diselamatkan Tan? ya, karena adik-adik ingat nggak cerita yang dari awal Alkitab, kitab Kejadian? Ayo adik-adik. Masih ingat nggak? Cerita Masih ingat tentang- nggak cerita siapa itu? Siapa ya Tan? Oh, Adam sama Tante dan- Hawa. Oh iya, betul sekali. Nah, mereka itu tinggal di Taman Eden. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan Allah selalu datang ke dalam taman itu untuk ngobrol-ngobrol sama mereka. Oh, jadi waktu itu Adam sama Hawa di Taman Eden itu Ya. ngobrol-ngobrol deket ya Tan sama Ya. Tuhan ya. Ya. Seperti tidak ada pemisah ya Tan ya. Ya, nah tapi waktu Adam dan Hawa tidak mau taat kepada Tuhan Yesus, Mereka tidak taat. maka mereka berbuat dosa sehingga Allah harus menghukum mereka. Karena itu Allah menyuruh mereka keluar dari Taman Eden itu. Dan karena dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, semua manusia sudah berbuat dosa. Tahu nggak dosa itu apa sih? Nah, dosa itu apa sih Tan? Nah, dosa itu artinya sesuatu atau hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oh, Dan gitu. karena dosa itu ketidaktaatan yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka dosa itu telah memisahkan Allah dengan manusia. Oh, terpisah ya Sudah Tan. terpisah. Dosa Nggak memisahkan bisa disambung lagi. manusia dengan Allah. Sudah terpisah karena dosa. Nah, bagaimana supaya ini bisa tersambung lagi? Nah, Tan, contohnya dosa itu apa sih Tan? Dosa. Mencuri, itu dosa loh. Oh iya, mencuri nggak boleh ya Tan? Ya. Atau menipu. Menipu. Kalau adik-adik itu berbohong nggak boleh tuh Tan Iya. ya? Nggak boleh, itu Bohong dosa. sama mama sama papa. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Terus apa Juga lagi Tan? nyontek. Oh iya nyontek. Adik-adik nggak boleh tuh Nggak boleh nyontek kalau di nyontek ya. sekolah ya. Ya. Tidak taat. Tidak taat Mama sama suruh mama, belajar. papa. Adik-adik main game.
Nah, itu berarti tidak taat. Iya, disuruh belajar, main game terus, main game terus. Nah, semua itu yang dilakukan adalah hal-hal yang disebut dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena dosa yang sudah dilakukan Adam dan Hawa, manusia terpisah dari Allah. Nah, bagaimana caranya supaya manusia ini bisa dipersatukan lagi oleh Bagaimana tuh Tan caranya? dengan Allah? Itulah yang akan kita sampaikan cerita pada pagi hari ini. Yesus datang untuk menjadi juru selamat umat manusia. Dan Yesus harus naik ke kayu salib. Yesus harus disalibkan. Harus disalibkan ya Tan, harus mati ya Tuhan Yesusnya. Mengapa begitu? Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani 9 ayat 22a, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi Yesus harus mati di kayu salib ya Tan. ya, Yesus harus mati di kayu salib. Darah Yesus harus dicurahkan karena hanya darah Yesus yang bisa menyucikan, menghapus dosa umat manusia. Iya benar Nah, adik-adik. Jadi Yesus mau datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena paku-paku yang dipakukan di tangan Tuhan Yesus dan kaki Tuhan Yesus. Tidak. Di kayu salib itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Oh, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, supaya dengan demikian apa yang diinginkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh Tuhan Yesus, karena dia harus mati di kayu salib untuk menjadi juru selamat umat manusia, termasuk adik-adik semua. Iya. Nah, Tan, kalau Tuhan Yesus tidak mati, berarti kita tidak bisa diselamatkan tidak bisa, ya Tan? kita tetap terpisah tadi. Dari Allah. Terpisah. Tidak Nggak bisa disatukan lagi. Nah, Oh, jadi Yesus harus tapi mati. melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus menyatukan kita lagi. Wah, kita disatukan lagi Nah, oleh Tuhan. untuk mempersatukan manusia dengan Allah perlu Yesus naik ke kayu salib. Betul Begitu. adik-adik. Dan melalui pengorbanan Yesus, darah-darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu sanggup menyucikan dosa kita. Oh iya ya Tan. Tan, kalau misalnya ada adik-adik nih ya, suka iseng mungkin ya Tan, dia dorong-dorong temennya, sampai temennya jatuh Tan, sampai berdarah-berdarah. Waduh, harus dibawa ke rumah sakit, ya kan? Terus papa mamanya juga jadi sedih, ya kan? Terus dia merasa, aduh, aku kok jahat banget ya sama teman aku. Apakah aku yang jahat ini Tuhan Yesus mau ampuni aku? Nah, Tuhan Yesus mampu untuk mengampuni kita semua. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni, menyucikan segala bisa ya, dosa Tan? kita. Melalui darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib, itu berkuasa untuk menyucikan semua dosa kita. Baik itu dosa yang besar, baik itu dosa yang kecil, semua dosa sanggup disucikan oleh adik-adik darah minta Yesus. ampun ya sama Ya, Tuhan Yesus, datang asal sama Tuhan adik-adik Yesus. datang kepada Tuhan Yesus, memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, maka semua dosa, semua kesalahan, semua kejahatan yang sudah adik-adik lakukan itu akan disucikan oleh darah Yesus. Iya. Nah, jadi hari ini Tante mau tanya, ada di antara adik-adik enggak yang mau membuka hati dan minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, menyucikan semua dosa dan kesalahanmu? Kalau ada, coba angkat tangan, Tante mau lihat. Kita akan berdoa ya, supaya Tuhan Yesus mengampuni semua dosa dan kesalahan yang sudah adik-adik lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang sudah terangkat. Mereka mau membuka hati
dan mau meminta Yesus masuk dalam hati mereka, menyucikan segala dosa dan kejahatan mereka. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang sudah mereka lakukan dan jadikan mereka anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, ternyata Apa Tan? Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan saja untuk menebus dosa kita, tapi Dia juga adalah penyembuh yang berkuasa. Iya betul tuh Tan. Waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, di belakang Tuhan Yesus itu terjadi bilur-bilur karena sebelum Yesus disalib, punggung Yesus itu dicambuk. Sehingga terjadi sampai luka-luka hancur yang ya Tan. memanjang. Iya. Sampai hancur tubuhnya Lalu Tuhan Yesus. firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Berarti virus corona juga bisa disembuhkan dong? Bisa dong, pasti bisa Tan. Bisa. Tuhan Yesus adalah penyembuh kita yang berkuasa. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Mungkin ada adik-adik yang sedang Mungkin sakit ada Tan. yang sedang panas badannya, Iya. atau flu, Iya. atau batuk. Ya, pagi ini kita mau berdoa ya, minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sudah mengampuni dosa kami. Dan kami juga percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan adik-adik yang sakit hari ini. Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Karena kami berdiri di atas janji firman-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya adik-adik ya. Tadi ayatnya kita sudah baca, ya kan ya Tan? 1 Yohanes Iya, 1 pasal Yohanes 1 1 ayat 7b. Nah, ini ayat itu bunyinya. mengatakan apa ya? Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Diulang ya Tan? Nah, 1 Yohanes 1 ayat 7b. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Segala dosa ya adik-adik ya. Amin. Adik-adik hafal di rumah. Setiap hari dihafal ya. Oke. Nah Tan, terus kita mau nyanyi deh. kita mau nyanyi lagi ya Tan? Ya, Ya, lagu kita mau yang nyanyi mengatakan lagunya Yesus Yesus disalib disalibkan. karena cinta Ya, saya. oke. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta Kita semua. Yuk Ya, kita berdiri yuk. sama-sama nyanyi yuk. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Lagi. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Nama Tuhan. Kita akan selesai ibadah
ibadah kita akan tutup di dalam doa. Silakan. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah mendengar cerita yang cukup indah tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami berterima kasih karena kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan juga sebagai penyembuh yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yes. Happy Sunday. God bless God you. bless you. Bye-bye.